Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan setia Warung Babisser? Saya doakan mudah-mudahan kawan-kawan sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Chris. Pada episode kali ini kita akan meliput seorang pengusaha di bidang sepeda. Karena sepeda ini luar biasa kawan-kawan. Salah satu alat untuk menyehatkan tubuh kita. Khususnya saya nih, perut saya seperti ini kawan-kawan, perlu diolah menggunakan sepeda. Mau tahu bagaimana keseruannya? Tetap simak video ini. Ayo kawan-kawan, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan setia Warung Babisser, di sebelah saya ada pengusaha sukses di bidang sepeda. Mau tahu bagaimana keseruannya? Tetap simak video ini. Pak, apa kabar Pak? Baik. Luar biasa. Bisa diperkenalkan ke kawan-kawan semua Pak? Nama Bapak? Nama saya Isrien Arbay. Saya punya usaha bergerak dalam bengkel sepeda di Bandung. Namanya Bengkel Sepeda Tenda Biru. Tenda Biru kawan-kawan. Pak, asal dari mana Bapak? Saya asli orang sini, lahir di Jalan Veteran sini. Aslinya. Asli sini. Baik Pak. Bapak memulai usaha ini sejak tahun berapa Pak? Itu diawali sekitar tahun 98. Luar biasa. 98. Awal. Ya. Nah, bisa sebesar ini bagaimana prosesnya Pak? Panjang ceritanya itu. Bisa di-sharekan ke kawan-kawan semua Pak? Jadi awalnya saya tuh pertama kali itu hanya bengkel kecil aja yang komponennya itu dari dibawa dengan gerobak, ditaruh di pinggir jalan di trotoar, itu hanya ditutup oleh terpal berwarna biru. Itu yang menjadi ciri khas. Jadi nama sekarang Bengkel Sepeda Tenda Biru awalnya dari trotoar itu yang ditutupi pakai tenda warna biru itu. Luar biasa kawan-kawan. Jadi nama bengkel ini itu adalah Tenda Biru. Mengapa dinamakan Tenda Biru? Karena terinspirasi awal perjalanan itu yang tadi Pak Isrin ceritakan, dari di trotoar hanya ditutupkan tenda biru sampai akhirnya luar biasa kawan-kawan. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Untuk omset saat ini Bapak sudah mencapai berapa Pak? Omsetnya sekitar itu kurang lebih kalau maksimal itu bisa sampai 50 juta sehari. Luar biasa. Dari servisannya itu ya Pak ya? Iya, dari servisan sama berikut penjualan, jualan suku cadangnya. Nah, Bapak bisa di-sharekan ke kawan-kawan. Ya. Di sini produknya Bapak yang tersedia apa aja? Mau kawan-kawan mau seperti apa bisa di sini coba diceritakan Pak. Kalau sebagai promosi Pak. Ya, kan di sini Tenda Biru tuh melayani konsumen itu dalam bentuk dalam sepeda bermacam-macam. Silahkan gitu. Seperti Berbagai merek. Berbagai tipe jenis sepeda. Sekarang kan lagi booming zaman seli, Yeah. gas, itu ada produk-produk dari luar ya yang langsung dikirim kita ada jual di sini kayak rimnya, Yeah. ban luar, ban dalamnya ada, sama handle post itu ada di sini semua gitu. Untuk saat ini Pak, karyawan Bapak ada berapa Pak? Itu semuanya ada sekitar 17 orang. Luar biasa. Ya. Pak, Bapak selama ini teknis pemasarannya seperti apa Pak? Sebenarnya kita hanya melakukan kerja yang terbaik aja. Soal promosi itu nanti dari mulut ke mulut gitu. Betul. Lewat mulut ke mulut. Memang efektifnya kita masuk dalam sebuah komunitas. Betul. Nanti komunitas itu yang mempromosikan. Tapi saya bersyukur alhamdulillah karena beberapa komunitas banyak yang masuk saya, jadi mereka yang mempromosikan. Itu aja gitu. Luar biasa. Dari hasil kerja kita. Betul. Begini Pak, saya sekaligus promosi ya Ya. Pak, boleh ya Pak ya? Boleh. Begini Pak, kami dan tim dari Warung Babisser itu bergerak di bidang Android developer yang dimana dimaksudkan di situ sebagai media promosi Pak. Ya. Jadi dikala Bapak nanti membuat aplikasi dengan kami, misalkan aplikasi Bapak namanya Tenda Biru, di situ nanti langsung tertera Pak produknya Bapak apa, spare partnya Bapak bisa dicantumkan, harganya berapa, jam operasional bukannya bisa dijelaskan. Jadi seperti official store-nya Bapak melalui media digital. Jadi toko Bapak itu berbentuk digital dalam aplikasi. Begitu Pak untuk depannya. Apakah Bapak tertarik? Ya, tertarik. Ini karena penting karena saat ini kita tidak terlepas dari peran media. Betul, karena Pak. itu yang bisa mengangkat
perusahaan seseorang. Betul, Iya. betul Pak. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa kolaborasi ya Pak ya, Iya, iya. untuk bergerak di bidang digital ya Pak. Betul. Luar biasa. Pak, bisa diceritakan ke kawan-kawan semua, apa produk keunggulannya dari tenda biru ini? Jadi begini, sebenarnya kalau kita konsumen masuk ke sepeda tenda biru, dia mempunyai imajinasi seperti apa. Nanti kita yang aplikasikan imajinasi. Jadi bisa saya tangkap, bisa mengcustomize apapun keinginan Ya. kawan-kawan yang Ya, ingin betul. memodifikasi sepeda, mau sepeda apapun, downhill atau road bike, mau apapun juga bisa ya Pak? Bisa. Luar biasa kawan-kawan. Bisa. Nah, selama ini Pak, Bapak mau mulai usaha ini sejak kapan? Itu dari tahun 98. 98 kita pertama kali ada, waktu itu customize itu ada low leather yang membutuhkan jari-jari banyak. Betul. Itu sampai dari 87 sampai 114 jari-jari kita customize, kita bikin. Kebetulan itu booming, orang suka. Jadi orang lain belum bisa, kita udah bikin bisa customize. Itu pertama kali. Dan teman-teman harus bangga, kawan-kawan yang memodifikasi sepeda kawan-kawan di sini itu tidak akan sama dengan yang lain. Betul Pak? Betul. Karena apa? Customize sesuai berdasarkan keinginan konsumen tersebut. Betul. Memang. Itulah keunggulan dari tenda biru kawan-kawan. Maka dari itu kawan-kawan yang melihat nonton ini segera datang, grebek Pak Isrin. Apapun ide-ide kawan-kawan ingin merubah sepeda, bisa langsung datang, langsung aja. Sikat eksekusi Pak Isrin. Betul Pak? Iya, betul. Bersedia Pak? Bersedia. Luar biasa kawan-kawan. Pak, saya ingin tanya, basic awal Bapak itu sebelumnya apa? STM, SMA, Ya, apa saya bagaimana Pak? STM bagian sekolah STM bagian elektronik. Kebetulan saya kerja di teknik juga, dan saya punya orang tua yang betul orang teknik yang pernah mengajarkan bagaimana cara kerja dari sebuah teknik itu saya sendiri. Jadi dari sana awalnya itu rasa percaya diri saya untuk mau terjun di bidang sepeda ini. Gitu. Oke, luar biasa Pak. Nah, sebelumnya Bapak juga pasti pernah bekerja ya Pak? Iya. Nah, mengapa Bapak memutuskan udah saya ingin mengembangkan bisnis usaha saya? Ya. Bisnis usaha Bapak maksudnya? Iya. Ya kadang-kadang gini, dulu tuh orang tua saya tuh menyuruh saya untuk bekerja, ya nggak pernah orang tua saya tuh nyuruh untuk wira swasta, tidak pernah sama sekali ya. Mereka selalu menasihati saya, iya, agar saya menjadi orang yang pekerja yang baik lah istilahnya, dan dapat berkembang maju dari sana. Tapi orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya bagaimana cara berwira swasta, Berwirausaha ya? berwirausaha, ya gitu. Nah, dulu saya pernah kerja di Batam, saya juga pernah kerja di perminyakan, akhirnya saya berhenti, saya mencoba gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa saya mau berhenti di kerja udah yang notabene nggak enak ya. Betul. Itu saya berhenti, terus saya beralih jadi hanya sekedar penambal ban awalnya ya, awalnya cerita. Awal Coba cerita. bisa diceritakan lebih dalam lagi Pak, Ya. kawan-kawan. Waktu itu saya pertama kali hanya nambal ban yang harganya satu lubang itu hanya Rp1.000. Dari sana saya memulai kerja, terus saya mencoba berinovasi itu dengan pertama kali saya merubah stempetnya itu. Nggak semua stempet itu sama untuk kegunaan dalam satu sepeda. Antara stempet yang buat kawat berbeda itu dengan stempet yang buat peluru pelor ya. Komposisinya juga ini berbeda, banyaknya, jumlahnya juga berbeda. Dan di sini awalnya yang saya pelajari hingga saya bisa ke jenjang yang lebih berikut, seperti merubah DO atau mau bikin frame apa. Bisa disebutkan Pak, DO itu apa Pak? DO itu drop out di bagian sepeda. Dulu waktu zaman Pixie itu sering dirubah. Tadinya kan dia konsepnya seperti ini vertikal, seperti yang horizontal ya. Dia pengen jadi vertikal yang seperti ini gitu. Ya, dulu jadi Mama balik. Gak apa-apa, sok Pak, lanjut lagi aja. Jadi tadinya dia berbentuk vertikal, dia kan jadi dirubah jadi horizontal. Aduh, kata. Dari horizontal dirubah jadikan vertikal. Pixie itu dulunya itu jadi vertikal dirubah jadi horizontal itu. Jadi dirubah. Ini saya potong, saya tempel yang baru di sini. Di customize ya Pak Di ya? customize yang horizontal. Baru ini kalau saya kasih lekukan lagi.
nanti agar dia rodanya itu lebih ke depan, jadi dia lebih memudahkan, lebih ringan untuk melakukan standing lah, gitu. Luar biasa kawan-kawan. Saya bisa menangkap maksud dari Pak Isri. Do it by passion. Betul ya Pak? Ya. Dengan passionnya kawan-kawan, Ya. kawan-kawan semua bisa menghasilkan sebuah karya. Dan itu karya itu tidak akan bisa disamakan dengan yang lain. Betul ya Pak? Betul. Luar biasa Betul. kawan-kawan. Kisah yang sangat inspiratif. Betul Pak, luar Iya. biasa. Nah, kemudian begini Pak. Ya. Selain mengcustomize barang atau mengcustomize sepeda, di bidang lain juga Bapak bisa membuat apa Pak? Banyak kita seperti jadi membuat sepeda yang melaju di atas. Waktu itu di TNGGP saya bikinin, jadi dia sepeda itu melaju di atas link. Itu pertama. Terus saya bantu bikin juga dari dosen ITB yang bikin sepeda dia sambil tiduran gitu. Jadi apapun imajinasi tentang apapun imajinasi seseorang, saya akan coba bisa kita aplikasikan, ditampung dan Ya. diwujudkan. Ya, betul begitu. Luar biasa kawan-kawan. Nah, bagi kawan-kawan yang di luar kota pun jangan khawatir, Bapak bisa menerima juga ya Pak? Bisa dikirim lewat paketnya aja, bisa nanti kita kirim balik, seperti misalkan roda dari Jogja atau dari mana ya, dia punya untuk mau bikin wheel set, karena kan wheel set, jadi kan jari-jarinya itu custom ya, jadi kita bikin, nanti dia kirim hanya rim sama internal gear, nanti kita kirim ulang ke sana setelah jadi wheel set. Berarti Bapak membuat tromolnya, Membuat begitu ya? jari-jarinya aja. Jari-jarinya. Berarti Jari-jarinya tromolnya aja. juga dari kawan-kawan yang di luar kirim. Dia hanya ngirim tromol sama rimnya aja, oke. peleknya Peleknya aja. ya. Iya. Oke, luar Nanti biasa. jari-jarinya yang kita bikinin. Bisa. Pak, bisa di-share Pak alamat lokasi Tenda Biru di sini Pak? Tenda Biru itu berlokasi di Jalan Veteran nomor 88 Bandung. Ya. Kota Bandung. Ya. Oke, dan untuk nomor kontak Bapak bisa di-sharekan ke Ya. kawan-kawan. Kontak personnya 081 214 515 100. Luar biasa kawan-kawan. Tetap jangan khawatir, pasti nomor kontaknya Pak Isrin tertera di tampilan layar kawan-kawan. Jangan khawatir. Pak, lanjut lagi Pak. Bapak memulai usaha ini, ya pasti kan mengalami suka dan dukanya. Iya, Pak. betul. Nah, Banyak. bisa di-share ke kawan-kawan agar kawan-kawan semua bisa berhati-hati bagi yang ingin membuka usaha seperti Bapak. Awalnya memang sulit sekali, kita nggak bisa. Kadang-kadang kita juga udah kalau kita nggak kuat-kuat banget, kalau nggak ada support dari sana sini, barangkali kita udah jatuh. Kita udah berusaha meninggalkan profesi saya yang selama ini. Barangkali itu berat sekali. Tapi yang jelas dengan keteguhan, terus mau bersabar, tabah dalam menghadapinya, karena godaannya itu begitu besar, banyak sekali, gitu ya. Halo kawan setia Warung Publisher, kita lihat hasil kerjaannya dari Tenda Biru. Dengan siapa Pak? Saya Anton. Anton. Ya. Nah, Pak Anton ya. Pak, Bapak di sini sedang upgrade atau perbaikan? Saya awalnya dari sepeda yang kremnya aja. Dari sini kita ngumpletin semua. Dilengkapi semua ya. Berarti masuknya part modifikasi, betul ya Pak? Betul. Nah, Pak, saya mau tanya-tanya Pak. Ya. Bapak memodifikasi sepeda ini di sini sudah lama Pak? Saya tahunya dari teman ya. Ada sebulanan lah. Sebulanan ya. Dan menurut Bapak hasilnya bagaimana Pak? Alhamdulillah di sini partnya komplit gitu ya. Awalnya saya juga nyari keliling sekitar sini. Yang ada ya kebetulan di sini. Di Tenda Biru ya. Luar biasa. Nah, harapan Bapak ke depannya untuk Tenda Biru bagaimana Pak? Kalau bisa sih frame-nya aja dilengkapin. Kalau part saya kira di sini udah lumayan komplit lah. Cuman frame-nya aja yang Mudah-mudahan nanti ownernya melihat video ini ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Ya. untuk wawancaranya. Salam Sigut. Salam Sigut. Luar biasa. Sedang apa di sini Mas? Lagi benerin aja sih. Benerin aja. Asal dari mana? Dari Malang. Dari Malang. Ya. Sedaerah kita. Oh iya? Aku Singosari Mas. Aku Sukun. Wah, luar biasa kawan-kawan tuh. Malang semua ini. Ini juga Malang. Jauh-jauh dari sana. Di sini ngapain Mas? Modifikasi? Nggak, kemarin sih ya kan lagi ngetren sepedaan Ya, kan, jadi betul. ya lagi nyari sepeda aja.
terus dapat yang second cuma mau dibenerin aja di sini. Oh, dibetulin. Nah, kesini sudah berapa kali Mas datang ke tenda biru ini? Oh, itu baru pertama kali sih. Ini pertama kali. Iya, pertama Nah, menurut Mas bagaimana hasilnya Mas? Ini lagi proses kan ya, jadi kayak kemarin oke sih, ganti-ganti beberapa part juga lengkap, partnya oke, dan ini lagi dirapin aja sih, jadi semoga nanti hasilnya oke ya. Luar biasa. Terima kasih Mas Sama-sama. untuk testimoninya. Bapak bisa di-sharekan ke kawan-kawan semua suka dan duka selama perjalanan Bapak membuka usaha ini. Tantangannya berat ya sebenarnya Pasti, hidup. betul, Tapi Pak. kalau kita mau bersabar, mau tekun, ya ulat terus aja bertahan, pasti suatu waktu Tuhan itu akan memberikan, akan merubah rezeki kita lah. Asal sabar, kuat sabar. Karena kalau kegagalan itu halangan, hambatan seperti nggak punya uang atau apa, itu adalah hal biasa saya pikir ya. Cuman dari sana kita mampu nggak gitu, bertahan dalam suatu perjalanan itu aja. Nanti dari suatu hari nanti Tuhan akan memberikan rezekinya kepada kita gitu, di balik usaha diri kita ini gitu. Luar biasa, Ya. kawan. Luar biasa. Dan yang terpenting bahwa kita kerja harus dalam satu tim. Betul. Kita nggak bisa ya. teamwork, kita nggak bisa kerja sendiri ya. Kalau kita mau sukses, kita harus berusaha untuk kerja dalam satu tim. Simbiosis, Karena mutualisme Ya, jadi kekompakan itu yang benar-benar harus terintegrasi dengan baik gitu. Jangan sampai ada yang pincang Betul. gitu ya. Jadi harus Silih bantu ya, ya, Pak. dari tukang bubut baik, dari tukang powder coatingnya juga baik gitu. Tukang catnya baik, semuanya harus baik. Tukang lasnya juga baik. Ini akan menghasilkan sesuatu yang baik ya. Kalau satu ada yang lemah, itu akan pincang Pasti. gitu ya. Akan terhambat, setidaknya akan terhambat. Luar biasa, kawan-kawan. Saya tidak bisa berbicara apa-apa, kawan-kawan. Biarlah Pak Isrin yang menjelaskan semuanya seperti tadi. Luar biasa. Pasti kawan-kawan pun bisa menangkap apa maksud dari Pak Isrin. Lanjut, Pak. Jam operasional Bapak toko di Tenda Biru ini mulai dari jam berapa, tutup sampai jam berapa, Pak? Aturannya sih dari jam 9 ya. Dari jam 9 sampai jam 5 itu adalah aturan baku. Tapi kenyataannya kita harus sudah buka jadi jam 8, kadang-kadang kita tutup juga sampai jam 6 atau jam 7 malam. Itu aja. Aturannya jam 9 sampai jam 5. Itu aturannya. Karena pekerjaan ini kan dilakukan berdasarkan hati ya, Pak ya. Iya, Itu pasti tidak terpaku oleh waktu. Betul. Karena kepuasan konsumen pasti nomor Bapak di Iya. nomor Bapak lagi. Nomor 1. Harus diutamakan ya. Nomor 1 di mata Bapak. Betul ya, Pak? Betul ya, itu harus diutamakan itu. Karena kepuasan pelanggan itu adalah jadi apa ya? Tugas dari kita gitu, untuk memuaskan pelanggan. Walaupun pelanggan itu punya kepuasan yang berbeda-beda, tapi kita harus punya standarisasi untuk bisa memuaskan mereka gitu. Itu aja. Luar biasa, kawan-kawan. Pak, saya penasaran nih, Pak. Ya. Untuk range harga dari produk Bapak nih bisa dijelaskan satu persatu, Pak. Dari misalkan spare part Anu, terus produk Anu gitu kan. Bapak Ya. juga penjualan sepeda juga ya, Pak ya? Iya. Bisa Itu- dijelaskan, Pak? Websitenya dari mulai yang termurah, dari ya kelas biasa buat sepeda anak-anak ya, dari yang harga cuma 75.000. Kita punya juga sampai wheelset, jadi yang harganya 2.200.000 ya. Baik. 2.200.000 itu. Terus ban luar juga dari mulai kita yang lokal sampai ada yang Maxxis yang terbaik ada gitu semua. Ada Semua tersedia ya, Pak. Karena Tersedia. tadi juga saya di depan. kalaupun justru ini kelebihan dari Tenda Biru itu apa? Kalaupun kita di sini nggak ada spare partnya, nanti kita cariin, kita bantu. Itu kepuasan pelanggan. Jadi kita nggak tadi untuk hal-hal tertentu, kalau dia udah bisa tembak sebuah sepeda, terus satu komponen tidak ada, nanti kita bantu dicariin bantu. Itulah luar biasa keunggulan produknya. Bukan keunggulan produk, maksudnya keunggulan dari Tenda Biru. Pelayanannya itu. Pelayanannya nomor Iya, 1, nanti betul. kita Jadi cariin. kawan-kawan misalkan ingin memodifikasi suatu sepeda di lokasinya Tenda Biru ini, kawan-kawan nggak usah pikir, waduh spare part Anu di sana nggak ada, di Iya. sini nggak ada, di sini nggak ada. Udah serahkan semua ke Pak Isrin. Iya. Pak Isrin yang menyelesaikan semua. Iya. Betul ya, Pak? Betul. Nanti kita Luar cari biasa, semua. kawan-kawan. Nah, bagi kawan-kawan setia Warung Publisher yang ingin usahanya diliput seperti Pak Isrin, bisa tinggal komen video ini, kita janjian agendakan. Luar biasa, kawan-kawan. Tetap pantau channel kami selalu, oke? Bagi kawan-kawan yang memiliki sepeda ataupun tidak memiliki sepeda, ingin modifikasi sepeda, bisa di sini.
bisa memesan di sini? Bisa dijelaskan Pak? Ya, memang di sini ada dua kriteria untuk Ya. membuat sepeda. Itu pertama kita ini dari reguler yang biasa ini seperti ini. Ini barang-barang biasa. Kita juga ada komponennya, kita tinggal pilih, tinggal rakit. Atau kita yang customize seperti ini. Itu Yang custom. minion ya Pak ya? Ya, atau ada ini ada tipe dari luar bisa atau ada minion. Ini Oh, ada bikinan frame buatan kita juga ya. Frame buatan kita buat BMX itu buat itu ada banyak itu. Sama Pixie itu ada. Terus ya. Itu. Oke, jadi bagi kawan-kawan yang belum memiliki sepeda dan ingin memiliki sepeda customize atau modifikasi sesuai keinginan kawan-kawan, bisa tinggal langsung datang ke lokasi Tenda Biru, lihat pilih produknya, mau MTB, ya Pak ya, mau road bike, mau Sally, apapun ada, langsung customize handmade dari Pak Isri. Luar biasa kawan-kawan. Bisa di-sharekan Pak Ya. untuk waktu proses pengerjaan. Kita biasanya ngasih waktu itu secepat mungkin. Misalkan untuk kayak custom paling 3 hari lah. 3 hari. Iya. Kalau Ya, hanya paling telat seminggu gitu ya Pak ya. seminggu ya itu untuk beberapa hal yang kecil ya. Tapi untuk misalkan pembuatan frame itu kadang-kadang waktu sekarang tuh Iya. lagi sulitnya lagi banyak. Kadang seharusnya yang tadinya 2 minggu kadang-kadang bisa jadi 1 bulan itu aja. Karena saat ini biasanya kalau pemesanan frame itu hanya 2 minggu aja waktunya untuk 1 frame ya. Itu aja. Nah Pak, dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini Ya. semua sektor kan pasti hancur nih Pak. Betul. Bapak mengatasi itu semua bagaimana Pak? Langkah-langkah Bapak. Tadinya juga saya nggak nyangka bakal terjadi kok berbalik ya. Iya. Dari pikiran saya semula yang tadinya saya pesimis tentang hal sepeda ini di zaman COVID ini, tadinya saya harus berhemat, harus gitu. Tapi kenyataannya ini di luar dugaan akan terjadi seperti hal ini nih. Karena orang begitu suka bersepeda pada masa COVID ini. Justru ini barangkali ada hikmahnya buat saya juga gitu. Itu aja. Luar biasa. Jadi Ya. alhamdulillahnya dengan Alhamdulillah. terjadinya pandemi ini bukannya menurunkan income-nya Bapak, justru malah melambung jauh. Jauh. Betul ya Pak? Jauh ya. Bisa Luar sampai biasa. itu 5 kali lipat gitu. Luar Bisa biasa jadi kawan. 5 kali. Luar biasa. Tapi bukannya kita mendoakan ya Pak, bukan. Ini kan Ya. semua sudah ada yang mengatur ya Ada Pak. yang ya. mengatur. Yang penting tetap ibadah nomor 1. Ya. Betul ya Pak? Kita bukan menari-nari di atas penderitaan orang lain, tapi cuman ingin memuaskan apa yang jadi keinginan masyarakat, hanya itu aja. Betul. Luar biasa kawan-kawan. Sangat menginspirasi kami semua, khususnya dari tim Warung Publisher, terbuka gitu. Karena mohon maaf, dari tim Warung Publisher ininya Pak maju semua Pak. Perlu adanya sepeda Pak, Iya, biar betul. digerakkan Pak. Betul ya? Betul, harus itu. Karena itu akan menjaga stamina imun kita. Betul. Dengan berolahraga. Betul. Ya. Luar biasa kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, jangan lupa tekan jempol ke atas, like video ini, komen video ini, share video ini, dan aktifkan loncengnya agar kita lebih semangat dalam meliput pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar kita. Oh iya, kelewat subscribe-nya dong. Tetap harus selalu subscribe channel kami. Betul ya Pak? Betul. Luar biasa. Betul. Terima kasih Pak sudah Sama-sama. mau diinterview Sama-sama. oleh kami. Sama-sama. Luar Ya. biasa. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan.